Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa dari Budidaya Perairan 2024 dalam rangka memenuhi tugas budaya Melayu Riau, yaitu di sini kami akan membuat video tentang museum yang sang nilai utama, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Yang dimana kami satu kelompok beranggotakan 4 orang, yaitu saya sebagai anggota yaitu Rahmat Hidayat. Terus ada juga anggota yang lain yaitu Muhammad Zaki, Gabriel Anugrah Saputra, dan Stephen Gilbert. Baiklah, kami sekarang sedang berada di Museum Sang Nila Utama, yaitu tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Di mana bisa kita lihat di belakang ini, kami sedang berada di depan museumnya. Dan seterusnya kami akan lanjut masuk ke dalam. Baiklah, kami sedang berada di dalam Museum Sang Nila Utama. Seperti yang teman-teman lihat di sini, yaitu di sini tuh ada beberapa gambar Istana Rajo Kotorajo, yang dimana istana ini berdiri pada tahun 1826. Yang sebagaimana istana ini berfungsi sebagai, yaitu yang pertama sebagai pusat pemerintahan kerajaan, yang kedua sebagai tempat kediaman raja, dan yang ketiga tempat pertemuan raja dan pembesar kerajaan dan tamu-tamu kerajaan, dan yang terakhir yaitu sebagai tempat penobatan raja. Selanjutnya adalah kami di sini akan melihat apa saja sih koleksi yang ada di Museum Sang Nila Utama ini. Nah, seperti yaitu yang dimana di sini ada duplikat payung kerajaan Siak yang biasanya dipakai oleh kerajaan Siak pada zaman dahulu. Terus di sebelahnya yaitu ada miniatur Istana Aseraya Hasimiyah, atau yang biasa kita kenal sekarang dengan Istana Siak. Yang dibangun, istana ini dibangun oleh Sultan Siak yang ke-12, yaitu yang bernama Asyadis Syarif Hashim Abdul Jaul Syafuddin pada tahun 1889, yaitu lokasinya itu tepat di Siak Sri Indrapura, Kabupaten Bengkalis, atau 120 km dari Pekanbaru. Oke, sekarang saya berada di tempat mahkota dari Raja Sri Indrapura, yaitu ini mahkota duplikatnya. Seperti yang kita tahu, yang kita lihat ini, yang saya lihat tersebut ini adalah debil, senjata debil yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dalam perang. Dan seterusnya itu ada kristal. Yang pertama itu ada silikat ya, kristal silikat sebagai wadah untuk buah-buah dan untuk meletakkan bumbu-bumbu, dan sebagai tempat cuci tangan. Dan selanjutnya itu ada kris. Di sini ada 4 kris. Yang pertama itu ada kris asal dari Siak yang berbentuk kayu atau besi, terus ada tombak, dan
ada tumbuk lada, dan satu lagi itu ada keris dari Melayu. Baiklah, di belakang kami seperti yang teman-teman lihat di sini itu ada yaitu permainan yang dimana pasti kan teman-teman nggak asing lah kan dengan permainan Bariam Satu ini, yaitu merupakan salah satu peninggalan yaitu dan peninggalan tradisional yaitu berupa permainan tradisional yang dimana Bariam Bulu. Bariam Bulu ini merupakan salah satu permainan tradisional dari masyarakat Melayu. Bariam Bulu biasanya dimainkan oleh sekelompok anak laki-laki maupun dewasa dalam mengisi waktu senggang di bulan Ramadan. Umumnya dimainkan secara berjajar di sepanjang sungai atau di tanah lapang dengan cara dibunyikan atau disurut secara bergantian. Baiklah, di belakang saya ini adalah permainan tradisional masyarakat Melayu yaitu seletup. Seletup merupakan permainan yang dimainkan oleh anak laki-laki dengan menggunakan alat bantu yang terbuat dari bambu sebagai laras dan tangkai mendorong serta buah seletup sebagai pelurunya. Dimainkan dengan memasukkan peluru ke dalam lubang laras seletup, kemudian didorong hingga peluru tersebut meluncur keluar. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini, yaitu di mana di sini merupakan yaitu pakaian pengantin Kota Pekanbaru yang biasanya dipakai oleh para pengantin yang ada di Kota Pekanbaru. Terus di sebelahnya yaitu pakaian pengantin dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dimana yang bisa ditemukan mungkin di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu pakaian pengantin yang seperti ini. Terus di sebelahnya yaitu pakaian pengantin yang berasal dari Kepulauan Riau yang dimana yang seperti kita lihat pakaiannya di sini, yaitu di sini ada kayak alat gitu. Terus juga untuk wanita dia memakai kalung yang menjadi ciri khasnya. Terus selanjutnya yaitu pakaian pengantin yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu yang dimana pakaian ini menggunakan baju yang hitam dengan corak-corak yang berwarna emas. Terus juga dibaluri dengan songket untuk pria, dan wanitanya songketnya yaitu seperti sarung, yaitu dari perut sampai mata kaki. Terus selanjutnya yaitu pakaian pengantin yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir yang dimana kita lihat pakaian pengantin ini dengan corak-corak yang banyak, dan juga ada sebuah topi mungkin untuk pengantin pria dan memakai kayak sunting mungkin untuk pengantin wanita. Terus selanjutnya yaitu pakaian pengantin dari Kabupaten Siak Sri Indrapura yang dimana pakaian ini dimana kita lihat dengan motif dengan warna baju kuning, dan juga untuk mempelai prianya memakai sunting, namun berbeda dengan pengantin wanitanya. Terus di sebelahnya yaitu yang dimana kita melihat adanya pakaian masyarakat Melayu yang dimana pakaian ini bisa dibilang pakaian yang cukup sederhana, yang dimana dengan yang dimana kayak pakaian masyarakat Melayu sehari-hari. Terus di sebelahnya yaitu ada pakaian Nenek Mama yang dimana yang berasal dari Satin, yaitu dari Kabupaten Kampar yang digunakan pada saat acara adat. Terus di sebelahnya yaitu ada pakaian sehari-hari dari Kabupaten Siak Sri Indrapura, yaitu yang dimana sebagai pakaian harian masyarakat Melayu yang ada di sana. Terus selanjutnya yaitu satu setel, yaitu pakaian dari Kabupaten Kuantan Singingi yang dimana kita bisa lihat pakaian ini simple dan juga tidak terlalu banyak atribut yang dipakai. Terus yang di sebelahnya yaitu ada pakaian masyarakat Melayu yang dimana berbeda tadi dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya lebih sederhana, kalau yang ini
Dia menggunakan songket yang mengelilingi dada, yang mengelilingi bahu sampai dada, terus juga menggunakan topi, mungkin topi khas Melayu, dan juga menggunakan selendang untuk menutupi aurat di pengantin wanita. Dan selanjutnya seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini, di mana ini merupakan replika yaitu acara atau pesta, mungkin pesta pernikahan atau pengantin yang ada di Melayu. Dan seperti kita lihat di sini ada payung khas mungkin dari Melayu, juga ada ornamennya, terus juga ini ada ornamen-ornamen lain yaitu mungkin yang seperti di tari persembahan mungkin. Terus juga di sini ada ornamen yaitu yang bernama poho, yaitu fungsinya yaitu sebagai wadah makanan untuk pernikahan yang ada di Melayu. Terus di sebelahnya yaitu pahar yang memiliki fungsi yaitu untuk meletakkan hantar mungkin untuk dari mempelai pria atau mempelai wanita. Terus juga yang seperti teman-teman lihat ya, di belakang kita ini merupakan alat-alat musik tradisional yang ada di Melayu. Yaitu yang pertama yaitu ada akordeon. Akordeon sendiri merupakan alat musik yang dimainkan sejenis organ, yaitu dimainkan dengan cara didorong dan ditarik sambil menekan tombol akor dengan jari tangan kiri dan jari tangan kanan memainkan melodi lagu yang dibawakan. Terus di sampingnya yaitu ada biola kayu yang berasal dari Bengkalis, digolongkan dengan alat musik gesek. Terus ada juga violin terus juga di bawahnya ada alat musik yang berupa gambus yang terbuat dari kayu nangka tua, kulit kambing dan tali dawai senar. Digunakan untuk mengiringi tari zapin dan lagu yang bernafaskan Islam. Terus di sampingnya yaitu ada seruling bambu yang berasal dari rokan hulu yang digolongkan sebagai alat musik aerofon. Terus juga di sebelahnya yaitu ada nafiri yang berasal dari Bengkalis yang digolongkan ke dalam alat musik kardofon. Lalu juga di sampingnya yaitu ada rebana. Rebana ini terbuat dari kayu dan kulit kambing yang berasal dari lipat kain kampar. Alat musik yang digolongkan ke dalam membranafon. Terus di sebelahnya yaitu ada marwas yang terbuat dari kayu nangka atau batang kelapa, kulit kambing dan kulit ikan buntal, digunakan dalam musik zapin. Terus di sampingnya yaitu ada piano yang berbahan dasar yaitu plastik. Fungsinya itu sebagai alat musik dan penggiring musik di Melayu. Terus di sebelahnya yaitu ada calempong yang bahannya logam sebagai alat musik saat acara desa dan pesta kawin. Calempong digunakan sebagai bunyian-bunyian sakral dalam acara pengobatan seperti gendang dewa. Terus di sampingnya ada gendang yang terbuat dari kayu dan kulit yang berasal dari Bengkalis yang digolongkan sebagai alat musik pukul. Terus yang terakhir yaitu di sampingnya yaitu ada gong yang terbuat dari kuningan dan kayu yang berasal dari Bengkalis dan digolongkan alat musik pukul. Di sini di belakang saya ini ada permainan tradisional yang sering kita mainkan pada waktu kita kecil, yaitu congkak. Congkak itu merupakan permainan alat rakyat yang digemari oleh masyarakat Tanjung Pinang dan sekitarnya oleh perempuan untuk mengisi waktu senggang. Congkak juga dimainkan pada sore hari di beranda rumah sambil bersendang gurau dengan tetangga yang kadang-kadang datang untuk menyaksikan permainan itu. Congkak dimainkan oleh dua orang dengan permainan berupa buah congkak yang terdiri dari 98 batu-batu kecil sebesar kelingking atau kulit siput
dan rumah congkak atau papan congkak dengan 16 lubang untuk memasukkan buah congkak. Nah, di belakang saya ini, di samping saya ini itu ada sitinja atau anggrang. Sitinja atau anggrang adalah alat permainan tradisional yang terbuat dari batang kayu atau bambu berbentuk lurus dengan panjang kurang lebih 2 meter, sedangkan untuk dengan panjang kurang lebih 2 meter. Dan sedangkan untuk tumpuan bawah dibuat berbentuk segitiga. Permainan anggrang sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan permainan yang membutuhkan keterampilan dari keseimbangan tubuh. Terus yang selanjutnya itu ada bakia. Bakia itu adalah sebuah permainan tradisional yang terbuat dari papan selebar 15 cm dan panjang 1 meter dan bekas ban yang dipotong dibuat seperti selop atau terompah kayu, tetapi bisa dipotong dibuat seperti terompah. Untuk ukurannya 3-5 pasang kaki. Permainan ini bermanfaat untuk melatih kekompakan, konsentrasi, serta melatih pemimpin untuk melangkah sehingga selamat mencapai tujuan. Permainan itu ini dijumpai di seluruh wilayah di Riau. Ya, di samping saya ini ada permainan rakyat, yaitu permainan karet, yaitu permainan tali merdeka. Yang satu lagi guli. Yang ketiga permainan besimbang atau baseball. Yang ketiga permainan bengkek. Yang keempat permainan gasing-gasing. Selanjutnya Di sini ada salah satu miniatur yaitu suku Sakai. Nah, suku Sakai itu adalah salah satu suku asli yang ada di Riau. Sebagian besar suku Sakai bermukiman di daerah Kecamatan Minas atau Kabupaten Siak. Nah, ini adalah miniatur tentang kebiasaan yang telah dilakukan oleh suku Sakai selama hidup di daerah tempat tinggal Riau ini. Bisa dilihat dengan miniaturnya kegiatan sehari-harinya, seperti berburu, menanam, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu, mayoritas masyarakat Melayu dahulu berprofesi sebagai nelayan. Nah, di samping saya ini adalah salah satu replika sampan yang biasa digunakan pada masyarakat Melayu dahulu untuk menangkap ikan dan sebagai kegiatan kerja lainnya. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat ada juga sampan layar yang terbuat dari kayu dan kain. Asalnya didapat dari Kepulauan Riau. Nah, di sini ada miniatur kapal-kapal kerajaan lainnya yang bisa kita lihat. seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini merupakan miniatur Candi Muara Takus, yang dimana Candi Muara Takus sendiri adalah satu peninggalan sejarah yang sangat penting di Riau. Candi Muara Takus terletak kira-kira 118 km sebelah barat kota Pekanbaru. Candi ini terbuat dari batu bata. Menurut penelitian beberapa ahli arkeologi dan sejarah, Candi Muara Takus diperkirakan berasal dari abad ke-12 sampai 13 Masehi. Terus juga Candi Muara Takus ini membuktikan cerita para leluhur bahwa pernah ada pengaruh ajaran Buddha di wilayah Riau yang datang dari India. Beberapa ahli mengatakan bahwa candi ini merupakan bukti dari kerajaan Sriwijaya telah sampai ke wilayah Riau.
sini kami akan memainkan salah satu contoh permainan tradisional Melayu, yaitu yang bernama permainan congkak. Yuk kita mulai kawan. Nah, jalan-jalan. Baiklah, di sini kami akan mencontohkan salah satu permainan tradisional khas Melayu, yaitu permainan setata. Yang dimana permainannya itu, cara bermainnya itu menggunakan kaki dengan menghentakkan kaki. Seperti ini contohnya.